Talabul ilmi tariqatun tusil ilal jannah. Menuntut ilmu adalah perkara yang mengantarkan kita kepada jannah, jalan menuju surga. Ini banyak. Di antaranya adalah talabul ilmi man salaka tariqan, hadis yang senantiasa kita dengar. Barang siapa yang meniti ilmu, meniti jalan, di sana ada ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Jalurnya ilmu, jalannya ilmu, jalan yang penuh dengan barakah. Tapi enggak banyak manusia yang ajak. Sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang istiqamah di atas jalan ini, maka kita banyak-banyak bersyukur. Berarti kita ini dipilih, berarti kita ini disaring dari jutaan umat manusia. Bisa dihitung berapa banyak santri, berapa banyak mudarrisah, berapa banyak salafiyin. Tidak usah jauh-jauh di negeri kita Indonesia, tidak usah jauh-jauh di kota Manado. Mungkin nggak ada 3, bahkan mungkin nggak sampai 2% dibandingkan dengan masyarakat yang ada, yang mereka senantiasa terjatuh pada kubang kesyirikan, kekufuran, hurafat, tahayyul, bid'ah, kemungkaran, kemaksiatan, wal-iyadu billah. Coba kita melihat bagaimana para salafun salih. Anak kasih contoh seorang wanita yang dihukumi a'lamu nisa'il ard, wanita yang paling alim, wanita yang paling pintar di muka bumi ini, yaitu istri Nabi Aisyah Siddiqatun bintu Siddiq, wanita yang jujur dari anak seorang sahabat yang jujur, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, ibu ana, ibu antum, ibu antunna, dan ibu kita semua. Nomor 1 di antara umat, di antara kaum wanita yang paling banyak menghafal, meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kata Al-Imamul Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, inna rubu'al ahkam syariah nukilat anis sayyidati Aisyah, 1/4 hukum syariat, 1/4 agama ini dinukil dari Aisyah. Bayangkan, hukum-hukum syar'i yang begitu banyak, 1/4-nya diborong. Yang menyampaikan itu, yang mendakwahkan itu, yang menyebutkan itu kepada para sahabat, para tabi'in adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Kalau secara keseluruhan, Aisyah nomor 4 paling banyak, sudah meriwayatkan 2.210 hadis. Nomor pertama Abu Hurairah, ranking kedua Abdullah bin Umar, kemudian ranking yang ketiga Anas, yang keempat Aisyah. Adapun dari sisi kaum hawa, Aisyah nomor 1. Terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah ibnu Zubair, dan Urwah ibnu Zubair adalah ponakannya, anak dari Asma, saudari Aisyah. Kata Urwah, ma ra'aitu ahadan minan nas, saya enggak melihat siapapun di antara umat manusia, ma ra'aitu ahadan minan nas a'lamu bil Qur'an, yang paling alim dalam perkara Al-Qur'an, wala bi fariidha, orang yang paling alim dalam perkara ibadah, wala bi halal wala bil haram, orang yang paling alim dalam perkara fikih, pembahasan halal, pembahasan haram. Wala bi syi'r wala bi hadithil arab wala nasab,
Dan aku tidak mendapati manusia yang paling pandai dalam mengucapkan syair, pantunnya Arab. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW. Dan orang yang paling mengerti kepada ilmu nasab, melainkan Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Berarti apa? Kaum wanita. Ya. Ini bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk menjadi seorang alimah. Ini bukan hak independennya kaum lelaki. Kaum wanita pun bagian daripada warisan Nabi SAW. Aisyah bisa adalah suri tauladan bagi para ummahat, qudwah hasanah bagi para akhwat. Aisyah rajin, Aisyah semangat sehingga mendapatkan berbagai macam keutamaan dan fadilah. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ma ashkala alaina ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada suatu permasalahan yang membuat kita, enggak ada suatu problem yang muncul di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithun qad, ketika ada suatu permasalahan hadis, permasalahan ilmu syar'i, permasalahan suatu hukum yang dipertentangkan, yang diperselisihkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alna Aisyah, kata Abu Musa, kemudian kita coba tanya sih kepada Aisyah, illa wajadna indaha minhu ilma, melainkan kita akan mendapati ilmunya. Permasalahan apapun kemudian kita tanya kepada Aisyah, kita akan mendapatkan jawabannya. Jawaban apa? Melegakan. Jawaban apa? Mendatangkan solusi. Bimbingan Quran dan Sunnah. Berarti apa? Seorang wanita bahkan menjadi rujukannya para sahabat. Seorang wanita menjadi referensi umat. Maka akhwati hafizakunallah wa barakallahu fikum, ihrisu ala talabi al-ilmi nafi'. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menuntut ilmu syar'i. Walhamdulillah di kota ini ada markas Ahlus Sunnah, ma'had antum, dibimbing oleh satu di antara asatidzah senior, Al-Ustadz Adnan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa sajjalahu fil khairi khutah. Beliau senior kita, beliau adalah murid daripada Syekh Muqbil, imam wal muhaddits ad-diyar al-yamaniyah wal mujaddid, pembaharu Islam di negeri Yaman. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bentuk rasa syukur itu kita implementasikan dengan senantiasa menghadiri kajiannya, menjalankan bimbingannya, mengikuti petuahnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, berhiaslah antuna dengan akhlakul karimah. Tonjolkan ini, tampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari budi pekerti yang luhur. Jadilah seorang salafiyah yang beradab. Nabi SAW diutus diantaranya adalah untuk misi ini.
bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, salihal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain, salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqah, yang paling baik akhlaknya. Paling sempurna iman, paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana sih kadar keimanan seseorang, ya lihat pada budi pekertinya, lihat pada etikanya, beradab enggak. Nah, oleh sebab itu ketika sampai pada ayat ini berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ad-dinu kulluhu fi khuluq. Agama semuanya ada pada akhlak. Ad-dinu kulluhu fi khuluq. Faman zada alaikum fid dini zada alaikum fil khuluqi. Ad-dinu kulluhu fi khuluq. Agama ini ada pada budi pekerti. Faman zada alaikum fid din. Semakin bertambah akhlaknya seseorang, berarti semakin bertambah agamanya. Semakin bertambah akhlaknya seseorang, berarti semakin bertambah kadar keimanan yang dia miliki. Maka bagi para ummahat untuk menjaga kehormatannya, jangan banyak ngerumpi, jaga akhlak, jaga etika. Ngerumpi yang memang bukan kebiasaan khusus para wanita, suami pun juga sering ngerumpi, tapi bedanya beberapa hal dalam apa dan tentang yang dia rumpikan. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa materi ngerumpinya para istri ini sangat luas dan lebih variatif. Mulai dari urusan dapur, sumur, dan kasur. Semua dibahas. Akan perkara-perkara yang sensitif. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Tujuannya apa? Enggak jelas. Tujuan ngerumpi enggak jelas. Umumnya apa? Qila wa qal. Cari kabar burung. Umumnya adalah membicarakan kelebihan dan kekurangan orang lain. Lebih parah daripada apa? Wartawan. Cari berita, cari informasi. Karena ngerumpi ini, waktu terbuang banyak percuma. Umur sudah semakin bertambah. Akhirnya jadi apa? Seorang satu di antara akhwat yang tidak produktif. Banyak yang ngerumpi, seringkali berakhir dengan salah paham. Akhirnya apa? Jengkel. Akhirnya apa? Dongkol. Akhirnya apa? Sakit hati. Seperti ini akan menimbulkan fitnah. PR najasatinya. Oleh sebab itu Islam melarang ngerumpi dengan pengertian ini. Islam mengharamkan ngerumpi qila wa qala dari pengertian yang sudah kita sebutkan di atas. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah punya kitab yang namanya
Al-Adab Al-Mufrad. Nah, pada kitab tersebut Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis Abu Hurairah tentang seorang wanita yang qiyamul lail, rajin sekali tahajud, wanita yang rajin sholat malam, siyamun nahar, suka juga puasa, malamnya ibadah, siangnya menahan lapar dan dahaga. Siang puasa, malam sholat. Masya Allah. Suka berbuat baik. Tangannya ini juga ringan. Ahli sedekah, orangnya dermawan. Tapi wanita ini punya satu kebiasaan buruk. Wanita ini punya kebiasaan jelek. Menyakiti tetangga-tetangganya dengan ucapan. Menyakiti tetangga-tetangganya dengan kata-kata. Nabi SAW ditanya mengenai wanita ini yang sudah tadi kita sebutkan, puasanya Masya Allah, sholatnya rajin, sedekahnya terus, suka berbuat baik, tapi tidak bisa jaga mulut. Nabi SAW bersabda, la khaira fiyah, tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Satu organ tubuh, la khaira fiha, diputusi oleh Nabi SAW, wanita ini tidak benar, perempuan ini tidak ada baiknya sedikit pun. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk neraka. Nah, terus apa manfaat daripada kebaikan yang kita lakukan kalau di saat yang sama anti rubuhkan bangunan kebaikan itu dengan lisanmu? Media sosial, lisan kita adalah jempol kita. Status demi status, gunjing sana, gunjing sini, sibuk dengan medsos, anak nggak diurus, asik dengan sosial media. Zaman sekarang sosmed bahrun la zahilalah, lautan yang tidak ada tepinya, nggak ada habisnya. Dan HP ini siladu haddain, handphone, gadget itu senjata yang memiliki dua mata, senjata yang memiliki dua kepala, bisa dipakai untuk kebaikan dan bisa dipakai untuk keburukan, tergantung kepada yang megang. Bisa jadi ini mendatangkan pahala, bisa jadi HP kita menjadi setan gepeng. Walaupun banyak sekali lagi kebaikan yang kita kerjakan, tapi mulut nggak bisa dikendalikan, berupa lisan ataupun jempol ini di media sosial, membuat kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan ini hangus, terbakar, nggak ada sisa. Lebih baik apa? Di rumah, ajari anak-anak, perbaiki hubungan dengan suami. Akibat banyak ngerumpi, putus tadi persaudaraan. Akibat banyak ngerumpi, berubah dari teman menjadi lawan. Cinta menjadi murka, persatuan hancur, berkeping-keping, berserakan. Akibat ngerumpi, hidup bertetangga tidak nyaman,
Gak enak. Terkadang tatanan masyarakat bisa rusak. Bahkan suasana lingkungan, gak usah jauh-jauh, suasana lingkungan ngaji kita akan terdampak. Akhirnya malas ke masjid. Gara-gara loro hati. Saya sudah melihat fulana, gara-gara banyak ngerumpi. Ini sangat mengerikan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dari hadis Anas bin Malik. Sudah berapa menit ini Abu Sofia? Baru 45 menit. Nah, minta berapa? 4 jam saja. Baik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Palestina, dari Al-Quds. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit yang ketujuh. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan orang-orang dengan kuku yang terbuat dari tembaga, kuku bertembaga yang tajam. Ana ulang. Perjalanan Mi'raj di langit, Nabi SAW melihat wanita kukunya panjang, dan kuku itu terbuat dari tembaga yang tajam. Wanita tersebut mencakar-cakar wajah dan dadanya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam wala'iyadu billah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Na'udhu billah. Wanita ini mencakar, mencabik-cabik wajah dan dadanya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang rahmat dengan umatnya. Melihat pemandangan itu, Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula?" Siapa mereka? Apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka amalkan? Sampai seperti itu pemandangan mengerikan yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka ini? Maka Jibril menjawab, "Allazina ya'kuluna luhuman nas." Mereka manusia-manusia yang suka makan daging saudaranya. Bukan kanibal. Tak akan mampu dia untuk makan daging. Hakiki. Bukan kanibal. Manusia normal. Alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Maksudnya apa di sini? Ribah. Sama seperti Anda gigit daging saudaramu. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini azab sesuai dengan perbuatan. Ganjaran sesuai dengan amalan. Suka menggunjing, maka dia akan makan daging saudaranya. Karena dia makan daging saudaranya, azab di akhirat seperti itu. Orang-orang yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Cukuplah bagi kita hadis ini sebagai nasihat. Jangan suka membicarakan rahasia rumah orang. Juga jangan diam ketika mendengar orang lain
membicarakan seseorang. Anda sama dengan syaitan yang bisu. Alihkan coba kepada pembicaraan yang lebih bermanfaat. Alihkan kepada tema, materi, atau topik yang lain. Dan jika Anda yang dibicarakan, jika anti yang dibahas, nggak perlu direspon. Jangan responsif. Nggak perlu beraksi. Nggak usah ditanggap. Kalau ditanggapi, ya akan bernilai. Anggap saja nggak ada. Bagi kita apa? Sabar, lapang dada. Pahala insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di media sosial, di grup WA, diam lebih baik. Jangan ikut-ikutan nanggapi. Jika tidak bisa memastikan ada manfaatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Enggak ada ucapan yang keluar melainkan di sana ada malaikat yang menulis, termasuk WA, termasuk medsos. Gerakan tangan kita ngechat, menulis, di sana ada malaikat yang akan terus mengawasi. Maka jangan sekali-kali, jangan suka dikit-dikit bikin status yang nyindir person. Dan ini banyak sekali terjadi. Urusan rumah tangga, buat status. Keles dengan temannya, buat status. Yang senang akan jadi bahan bagi orang lain. Rumahmu menjadi pembahasan. Apa maslahatnya? Apa manfaatnya? Jangan sedikit-sedikit bikin status yang menyindir personal. Sekali lagi, dia lebih baik. Karena dengan diam, karena dengan bersabar, banyak problem terselesaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini 4 perkara yang mungkin bisa kita sampaikan pada nasihat di pagi hari ini. Ana memohon maaf apabila ada kalimat, kata-kata yang tidak berkenan di hati para akhwat wal ummahat wal banat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.